Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan sekali lagi ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh, dalam roh, dalam roh dan kebenaran
terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, menaikkan syukur kepada Engkau. Dan biarlah Allah Roh Kudus berkenan melawat dimanapun kami berada saat ini, dan memberi kepada kami kesehatan untuk dapat memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu pada waktu ini. Terima kasih, terima kasih. Maka kerajaan Tuhan tetap berdiri kokoh, dan pemerintahan Tuhan turun-temurun atas anak cucu cicit kami kelak. Kami siap untuk memuji-muji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Haleluya,
Mari kita tundukkan kepala sebab kita akan mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami menyiapkan ladang hati kami. Tolong kami, bimbing kami ya Allah Roh Kudus, supaya hati kami seperti seorang murid dan lidah kami, telinga kami Tuhan. Kami seperti seorang murid Tuhan, tolong kami. Roh Kudus yang manis kuasai dimanapun sidang jemaatmu saat ini beribadah bersama-sama di udara Tuhan. Berkati Om Paul yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, biar kuasa Roh Kudus menguasainya. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidup Yesus. Hidup Yesus. Yesus hidup. Kalau bukan Yesus hidup, percuma dan tidak ada artinya kita beribadah. Tapi inilah menjadi satu sukacita orang yang percaya kepadanya, yaitu kita menyembah Allah yang hidup. Allah yang tidak tinggal di kuburan. Allah bukan hanya sekedar tinggal nama, tapi benar-benar dia punya kuasa yang dia bisa buktikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya bahwa dia tidak tinggal di kuburan, tapi dia bangkit. Dan puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, di mana kembali lagi kita masih dalam suasana Paskah. Berapa hari lagi kita akan masuk dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Tapi saat ini, hari-hari ini masih dalam suasana Paskah. Yaitu kita memperingati hari kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saya ingin sama-sama membaca sama saudara kehormatan dari Tuhan, yaitu diberkati, ya. Karena orang yang mendengar firman Tuhan, dia akan mendapat berkat. Saya ingin baca di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3, 4, dan 5. Demikian firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang ke-5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, kita melihat pembacaan ini adalah Nabi Yesaya yang hidup kurang lebih 700 tahun sebelum Kristus. Dia menulis ya sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Dan itu terjadi. Kita melihat sejarah nyata. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tidak bohong, tidak dusta, tidak hoax. Tetapi firman Allah ini ya dan amin. Apa yang dia tulis, titik, koma, ya, ayat, pasal, semua digenapi. Dan kita melihat ya, apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini adalah sesuatu yang secara manusia, kalau saya boleh katakan, ya, judul khotbah saya pada saat ini adalah Yesus menderita. Ya. Tidak ada seorang bapak yang menginginkan ketika anaknya lahir akan menderita. Selalu ada ucapan kalau anaknya masih dalam kandungan, mudah-mudahan anak kamu sehat, ya, anak kamu diberkati, anak kamu sukses, anak kamu berhasil, dan sebagainya, dan seterusnya adalah satu harapan dari seorang ayah terhadap anaknya yang masih dalam kandungan. Tetapi
apa yang kita lihat terhadap Yesus Kristus, di mana Bapanya sendiri mentakdirkan anaknya Yesus Kristus harus menderita. Harus menderita. Ini adalah satu kata yang mengerikan sebenarnya. Seorang bapak tega dia biarkan anaknya akan menderita. Dan dia sudah tahu itu dia akan alami. Anak itu akan alami. Tapi kita melihat ya, di dalam kisah kelahiran Yesus sampai dia mati, ya, dia mengalami siksaan. Ya, kita sudah lihat tadi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dia sengsara, dia mendapatkan perlakuan tidak adil, dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kalau kita melihat ya bahwa apa yang dialami oleh Yesus Kristus dalam perjalanan hidup sepertinya tidak pernah merasa yang enak. Ya, dari lahir, saudara tahu ketika dia lahir apa yang dia alami? Ya, Herodes cari untuk membunuh dia. Karena Herodes tidak mendapatkan Yesus, dia perintahkan anak-anak pada waktu itu yang berusia di bawah 2 tahun dibunuh, dibantai. Kejam, ya. Dunia ini kejam, ya. Dan itulah lolos daripada tangan Herodes, ya. Kedua orang tua daripada Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, bawa dia lari ke Mesir. Nah, saudara tahu perjalanan dari tanah Palestina ke Mesir itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau saat ini mungkin sudah gampang perjalanannya, ya. Tapi toh kalau perjalanan itu harus ditempuh kurang lebih 10 sampai 12 jam. Bayangkan ya, pada waktu itu Yusuf dan Maria harus berjalan. Waktu malam, waktu siang. Bagaimana mereka menghadapi maut. Ya, panas padang gurun itu pada waktu siang luar biasa. Dinginnya pada waktu malam luar biasa. Belum lagi ada binatang buas di sana. Belum lagi ada ular-ular tedung di sana. Belum lagi ada orang-orang jahat di sana. Belum lagi ya tidak punya sumur, ya, tidak punya sungai, ya. Itu adalah padang pasir, padang gurun yang mengerikan. Itu sebabnya Daud kalau berbicara mengenai padang gurun, dia berbicara mengenai kematian. Karena memang itulah ya yang ada ya di padang gurun. Tapi Yesus dia harus menderita melewati itu. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Dia punya kisah hanya yang kita kenal dalam Alkitab hanya sampai usia 12 tahun. Sepertinya hilang di telang bumi. Ada yang bilang dia ke India lah, kawin di India, punya anak di sana dan sebagainya dan sebagainya. Apakah demikian Yesus? Tidak. Dia tetap ada di Yerusalem, di tanah Palestina, di sekitar sana. Untuk apa? Antara usia 12 tahun sampai 30 tahun. Ya. Dia dididik, ya. Itu sebabnya anak-anak muda kalau sedang belajar dididik, terima didikan. Karena Anda akan menjadi orang yang hebat di kemudian hari. Itulah Yesus. Ya. Dia dididik oleh siapa? Oleh para rabi. Dan didikan oleh para rabi di Israel itu bukan didikan yang mudah. Bukan. Itu kerasnya luar biasa. Saudara tahu, yang dibawa oleh rabi ini untuk diterapkan kepada orang-orang yang dia didik, anak-anak muda, itu ada 600 butir atau 600 macam peraturan. Ya. Karena orang Israel tidak mampu, maka dikurangi jadi 400. Nah, Yesus menjalani itu, ya. Dia penuh dia jalani. Ya, itu sebabnya dikatakan Yesus adalah penggenap Taurat, bukan artinya dia menghapus Taurat, menggenapi karena memang tidak mudah. Sekian tahun, ya, dari usia 12 sampai 30, kurang lebih 18 tahun. Dia benar-benar diproses. Ya. Itu sebabnya kalau Alkitab katakan serigala punya lahan atau tempat istirahat. Burung tempat dia berteduh, sarangnya ada. Ikan-ikan di laut ada tempatnya. Kalau nggak ada di laut atau di sungai atau ada di akuarium. Ada tempatnya. Tetapi anak manusia, kata Alkitab, tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ya, kalau saya boleh katakan semua kita yang ada paling tidak ada rumah kontrakan, ada rumah sewa,
ada rumah sendiri, ataukah mungkin punya rumah 2, 3. Tapi Alkitab katakan Yesus tidak punya tempat tinggal. Siang dia bekerja, ya, memberikan firman, memberitakan firman, menyembuhkan orang sakit, memberikan makanan buat orang-orang yang lapar. Waktu malam apa yang dia kerja? Ya, dia bukan nonton TV, bukan nonton video, bukan dia nonton seperti sekarang ada gawai, ketawa, hahaha, enggak ada. Sepi dia. Di atas bukit untuk apa? Berdoa. Berdoa untuk siapa? Sekali lagi, bukan untuk dirinya sendiri. Ya memang perlu dia berdoa, tetapi bukan tujuan dia berdoa itu untuk kesenangan dia. Tidak. Semua yang dia lakukan dalam penderitaan itu adalah sesuatu yang akan menghasilkan keselamatan bagi manusia. Nah itulah perjalanan Yesus. Bukan hanya sampai di situ, hidup. Kalau saya bilang dia gembel. Ya. Dia tidak punya cadangan emas, perak, dan lain sebagainya. Tidak ada. Dan pada akhir hidupnya tragis. Bukan mendapat penghormatan, bukan mendapatkan satu pujian karena dia banyak membantu manusia ketika dia hidup. Tetapi justru dia dihujat, dia dicaci maki, dia dicambuk, dia dihabisin tubuhnya. Ya, dengan kekasaran dan keberingasan daripada laskar Rom yang disuruh oleh para imam dan ahli Taurat. Dan pada akhirnya dia harus mati di kayu salib. Mengerikan. Apakah dia pendosa? Apakah dia pembuat kejahatan? Tidak. Sekali-kali Alkitab katakan dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi dia telah dijadikan dosa karena manusia. Dan dia mati di sana. Nah kita melihat. Jalan hidup dari Yesus adalah penuh penderitaan. Sekarang menjadi pertanyaan. Bagi siapa dia menderita? Bagi siapa dia mau mengalami siksaan itu? Bagi siapa dia harus mengalami satu perbuatan yang tidak menyenangkan? Kalau mau dikatakan kita Indonesia masih punya Pancasila, ya. Sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Yesus tidak mendapatkan perlakuan sebagai manusia. Dia dianggap dianggap di bawah manusia, mungkin dia dianggap sebagai binatang. Tapi dia harus terima. Dia terima itu, ya. Ya, inilah yang kita melihat, ya. Apakah Tuhan Yesus itu tidak punya pekerjaan di sorga? Karena luntang-lantung, pengangguran, tidak ada hambak, tidak ada kegiatan, maka datang saja di bumi ini cari pekerjaan. Saudara, Yesus itu pemilik sorga. Ya, dia yang punya semua, emas dan perak dia yang punya. Apa yang tidak ada di sorga? Dia punya. Bahkan langit bumi ini dia yang punya. Dia yang menciptakan alam semesta ini. Apa yang kurang? Ya, predikatnya apa? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja, bahkan di atas segala raja. Dia punya predikatnya yang dicari manusia. Tidak pernah manusia mendapatkan predikat seperti Yesus. Dia dapatkan itu dari Bapa sorga. Tapi apa sebabnya? Dia tinggalkan semuanya. Apa sebabnya dia tinggalkan sorga itu? Apa sebabnya? Jangan saudara pikir dia datang di sini untuk lihat Ancol atau melihat Eropa, melihat Amerika. Sekarang Eropa, Amerika, berangkatlah di sana kalau mau jalan-jalan. Ada ditunggu di sana virus corona di sana. Berangkat, ya. Tempat-tempat yang bilang mewah, yang tempat-tempat yang indah, semua itu menakutkan sekarang. Ya. Nah, inilah yang kita melihat. Yesus datang dalam dunia ini. Dia merasa tersiksa, dia hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa. Inilah yang kita melihat, dia datang dalam dunia ini. Buat siapa? Ya, buat siapa dia datang dalam dunia? Tidak ada kerjaankah dia? Tidak ada sesuatu yang dia bisa kerjakan di sorga dan di lain tempat, di planet lain. Mungkin dia bisa. Tapi kenapa dia mesti datang di dunia ini? Karena dia ingat adalah manusia yaitu saudara dan saya yang perlu diselamatkan. Karena Alkitab katakan kita diciptakan seperti peta dan teladannya atau segambar dengan Allah. Dan dia tidak ingin gambarnya dirusak oleh iblis. Ya. Dia berjuang bukan untuk malaikat. Sehebat apapun malaikat, dia tidak berjuang untuk malaikat. Mereka satu kali salah, habis. Kita berkali-kali salah, masih dikasih kesempatan. Masih dikasih pengampunan. Ya. Malaikat tidak ada. Satu kali habis. Ya.
Nah inilah yang kita melihat, siapa sebenarnya kita ini. Kalau saya boleh renung, Tuhan siapa? Saya ini. Saya ini hanya apa? Hanya tanah liat. Ya. Hanya rumput. Hanya uap. Nah saudara tahu uap? Di kampung saya di Sulawesi Utara ada daerah Tomohon dan kampungnya Lahendong. Tiap kali kalau orang lewat situ dengan mobil, dia nggak akan ketawa, enak. Dia ambil sapu tangan, dia tutup. Kalau mau, pergi lihat di sana. Apa yang muncul di daerah Lahendong ini? Bau busuk. Nah itulah bau saudara dan saya, busuk. Orang aja coba lihat. Kalau manusia itu sudah meninggal dalam waktu 5-6 hari, sudah busuk. Apalagi dosa, itu dosa lebih busuk lagi daripada bau busuk bangkai atau mayat. Nah, Yesus harus tahan baunya itu. Dia datang ke dalam dunia ini berbaur dengan manusia yang bau busuk itu. Untuk apa sebenarnya saudara? Ya. Dia ingin mengembalikan kita kepada aslinya kita, karena sebenarnya kita hidup pertama di Taman Firdaus, taman yang indah, taman yang sangat menyenangkan. Itu dia sediakan buat kita. Tapi kita ditipu oleh setan. Ya. Kita digoda oleh setan untuk disuruh makan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Dan untuk itulah dia harus datang ke dunia ini mengingatkan, jangan lagi kamu ditipu oleh si bolis. Jangan lagi kamu ditipu oleh si setan. Cukup moyang kamu ditipu oleh setan. Sehingga dia dibuang keluar dari Taman Firdaus. Kamu jangan, anak cucu Abraham jangan ikut seperti Adam dan Hawa. Kamu harus merubah nasib yang sudah dirusak oleh setan. Saya yang harus menderita. Kamu tidak usah. Kamu hidup senang saja. Ya, kamu hanya dikasih tahu, kamu percaya kepadaku atas kematian dan kebangkitan daripada Yesus. Maka kita akan beroleh ketenangan. Kita akan mendapat sukacita yang sejati yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, ya kita melihat bahwa yang memberikan kita kepastian untuk kita boleh mendapatkan hidup. Dia tidak begitu saja dia kirim ya malaikat. Dia bisa kirim robot. Tuhan bisa kirim robot. Teknologi apa yang gak ada? Teknologi apa yang tidak ada dalam kerajaan sorga? Kalau saudara lihat teknologi yang ada ini kecil yang dibanggakan manusia. Teknologi ini sangat nggak ada arti di sorga, ya. Tapi dia berikan untuk kita. Tapi ada kalanya kita lebih bangga teknologi daripada pembuat atau pemberi teknologi itu. Yang pemberi teknologi itu bukan para pakar teknologi yang ada, bukan, ya, bukan. Mereka terbatas, ya. Satu saraf aja tersenggol jadi gila. Nggak bisa berpikir. Karena itulah manusia. Tapi Tuhan, ya, dia menciptakan sesuatu bukan dengan teknologi, tapi hanya dengan kata-kata, dengan firman. Itu sebabnya kata-kata ini dia berikan untuk kita ucapkan seperti yang dia ucapkan. Saya beritahu kepada teman-teman, anggota keluarga, kepada jemaat. Kalau kamu pergi ke pasar kemana memang menakutkan. Ada di ruangan banyak orang menakutkan, kita tidak bisa mengelak. Kalau memang harus kita ada di situ, kita mau buat apa? Kita harus terima. Ya, memang dianjurkan oleh pemerintah pakai masker, pakai sarung tangan, jaga jarak. Ya harus kita harus. Tapi itu tidak menjamin. Yang menjamin ketika kita masuk di daerah bahaya yaitu nama Yesus Kristus. Coba, silakan coba. Saya mengalami berkali-kali masuk dalam lembah bayang-bayang maut. Masuk dalam lembah kekelaman. Tapi ketika saya berseru dalam nama Yesus tolong saya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kita punya perlindungan yang tidak terbatas. Segera bisa turun dan bisa melindungi. Ini yang saya bawa selalu dalam khotbah. Pakai nama Yesus. Memang kita nggak boleh bersalaman, tapi kalau orang sudah bersalaman, saya mau bilang apa? Saya salaman, tapi saya dahului. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Anda. Dalam nama Yesus. Bukan dalam nama saya, kakek moyang sana. Saya bukan dalam nama Yesus.
dengan nama ini ditakuti sorga, bumi, dan di bawah bumi. Dan di hari-hari ini saya mendorong jemaat Tuhan siapa saja. Coba kamu darah Yesus. Gimana darah Yesus? Ada. Perjamuan Tuhan itu adalah darah Yesus. Bukan sekedar air dicampur dengan anggur atau roti. Bukan. Ketika itu didoakan dia berubah menjadi biasa. Jadi luar biasa. Itu sebabnya ya. Anda yang ada dimanapun, ada perjamuan jangan ditolak. Karena itu adalah kemurahan bagi Anda. Banyak orang ingin mendapatkan ini tapi tidak bisa dapat. Lu bikin di situ aja, ambil air putih, lu berdoa sendiri. Tapi jemaat El Sada dan Immanuel, kami siapkan, kami doakan, kami puasakan sebelum dibagi kepada jemaat. Jadi dia punya kekuatan, saya boleh lihat, saya boleh uji. Selama 2 bulan ini ternyata kesehatan daripada jemaat ditolong, dijamin, dipelihara Tuhan. Bukti, boleh cek. Saya tidak jual jamu, tapi saya jual darah Yesus yang saya beritakan karena kematiannya harus menderita dan dia mendapatkan saudara dan saya bukan karena dibayar. Sekali lagi, kita bukan harganya harga emas atau mutiara, tapi kita harganya darah Yesus. Itu sebabnya kita harus bangga, kita bersyukur. Jangan kita abaikan. Saya memang sengaja mungkin ada orang capek perjamuan. Saya lebih capek. Mesti puasa, doa. Ibu Gembala harus siapkan itu. Dia bangun jam 3 dia harus siapkan. Ya, saya tidak mengeluh tapi saya bangga melihat hasil daripada apa yang Tuhan ajarkan dan saya bagikan kepada jemaat. Dan saya pernah cerita di Sukapura, di tempat yang kami layani di salah satu tempat. Bingung ya. Orang dengar ada apa itu? Mereka bilang kami minta dong coba. Benar tiap minggu dia minta. Dia bilang kasih dong saya bersama keluarga. Dan benar mereka ikutin. Ya, mereka bilang kami dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Padahal bukan kami satu gereja, bukan. Saya katakan kami hanya bagi darah Yesus yang punya kuasa itu. Karena darah itu darah yang lewat penderitaan. Bukan cuma darah sekedar kesenggol motor langsung ngucur di aspal. Oh itu bukan darah yang dikeluarkan oleh Yesus. Itu darah yang melalui penderitaan yang maha dahsyat. Yang tidak ada orang yang bisa memikirkan bagaimana sengsaranya Yesus. Itulah yang dia dapatkan. Ya, dia lakukan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya kita melihat. Kalau ada sesuatu beban dalam hidup kita yang membuat kita tidak punya ketenangan dalam hidup. Biasanya beban itu adalah apa? Kalau kita urut-urut ketemu akan namanya DOSA. Dosa. Dan kalau ada dosa saya tidak sebutkan. Saudara mungkin digerakkan oleh Roh Kudus ingatkan. Oh ini dosa yang saya lakukan kepada sesama. Ini dosa yang saya lakukan kepada Tuhan. Bertobat. Tinggalkan itu. Dan minta pengampunan. Kepada siapa? Kepada dia yang namanya Yesus. Karena di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Dia berkata. Demikian, Yesaya 1 ayat 18. Marilah kita, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesubat, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini adalah janji dari Tuhan. Kalau kita merasa ada dosa yang kita lakukan, orang lain tidak tahu, orang tua tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Anda mau lari kemana? Mau lari kemana? Ke situ ada virus corona. Ke situ ada virus corona. Di udara ada virus corona. Dan Alkitab katakan upah dosa maut. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditawar. Karena upah dosa itu adalah kematian. Dan itu sebabnya bagi para pendengar, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali kepada Alkitab bahwa Yesus menderita untuk dosa kita. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, baik kepada sesama maupun kepada Tuhan, ya, ataukah kepada pemerintah, kita harus akui dan kita harus rubah cara hidup kita supaya kita boleh mendapatkan suatu sukacita, ketenangan dalam hidup ini. Nah, saudara, inilah pemberitaan firman Allah yang kami boleh sampaikan saat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati, akan menolong, menyembuhkan dan memberikan kesukaan yang luar biasa dalam hidup ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah menyampaikan firman-Mu. Dan
kami berdoa biarlah firman-Mu yang telah pergi tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan kerjakan keselamatan, dia akan kerjakan kesembuhan, dia akan kerjakan sukacita, dia akan kerjakan damai sejahtera bagi setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Allah pada saat ini. Inilah doa kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, saudara, perjamuan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang saya katakan tadi, perjamuan Tuhan. Biasa kita sebut perjamuan kudus, ya. Tapi kita melihat ya dalam Alkitab kita akan masuk dalam acara perjamuan Tuhan. Membagikan dulu roti dan air anggur ini kepada jemaat yang hadir, ya. Kita nyanyikan satu pujian lebih dahulu. Ya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sidang jemaat, saudara boleh pegang roti dan saudara angkat dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Bapa. Di tangan kami bukan roti biasa, tetapi adalah tubuh Kristus. Dan kami yakin ketika kami makan tubuh Kristus, di sana kami akan mendapatkan satu kekenyangan rohani. Kekenyangan rohani ini akan membuat kami punya daya tahan terhadap serangan iblis, serangan sakit penyakit, serangan apapun. Kami punya daya tahan. Karena ini akan memberikan imunitas yang kuat bagi orang yang menerima perjamuan Tuhan, yaitu tubuh dan darah Kristus. Dan kami meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus akan membawa kami melewati masa-masa yang sukar yang sedang dikerjakan oleh setan melalui virus Corona di seluruh dunia, khususnya di DKI Jakarta. Saat ini kami akan terima roti ini dengan segala ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Kaliman kita makan. Sakit apapun yang ada di tubuh saudara, saudara yakin saudara akan menerima kesembuhan, saudara akan menerima kekuatan, dan saudara akan menerima kesehatan daripada Tuhan. Saya mengajak kita mengangkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saat ini kami sedang memberitakan kematian Tuhan
bagi diri kami sendiri. Supaya kami tidak lupa. Kami tidak menganggap rendah kematian dan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Di saat-saat ini, kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus sedang diuji oleh dunia ini. Dan kami yakin orang-orang percaya akan tampil sebagai pemenang. Kami tidak akan dihancurkan oleh virus corona. Tetapi kami percaya virus corona kami akan usir dalam nama Yesus. Di rumah, di jalan, di tempat apa saja, ketika kami memanggil nama Yesus, maka kami akan mendapat perlindungan dan penjagaan. Dan dari dalam tubuh kami, Tuhan perlengkapi dengan darah Yesus. Di mana darah Yesus ini akan menyucikan hidup kami, akan membuat kami tangguh menghadapi segala macam serangan daripada iblis. Ini doa kami. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima perjamuan Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan hati mereka, yang sakit disembuhkan, dan yang ada saat ini sehat tetap sehat. Karena Tuhan yang akan memberikan jaminan kesehatan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita akan tutup ibadah kita pada sore hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Engkau dalam hidup. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena keajaiban-Mu. Bukan karena kuat, gagah, kepintaran, dan semua kebolehan kami. Tidak ada arti apa-apa kami di hadapan-Mu Tuhan. Tapi karena kasih karunia kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami telah menerima perjamuan Tuhan dan kami yakin kami telah dikuatkan. Dan nanti umat-umat-Mu yang sudah memberi persembahan khusus mereka, mengembalikan milik-Mu, Tuhan kiranya akan memberkati tangan-tangan yang sudah melakukan. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak kami dalam pendidikan mereka, apakah di sekolah, ya, di rumah mereka sedang belajar ulangan, ujian, apa saja yang mereka hadapi di hari-hari ini, Tuhan berikan kecerdasan berlipat Amin, ganda. Sehingga anak-anak kami dapat menjawab dengan baik dan benar semua pertanyaan atau soal-soal yang mereka dapatkan di sekolah. Ini doa kami Tuhan. Pekerjaan umat-umat-Mu dibukakan jalan oleh Tuhan. Amin. Yang tidak punya pekerjaan karena masalah COVID ini, Tuhan bukakan jalan supaya boleh dapat pekerjaan. Dalam Amin, nama Yesus. dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah biarkan dan tinggalkan orang yang berharap Amin, kepada Tuhan. Tuhan. Inilah doa kami. Bila ada umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang berjalan, Ya, Tuhan Yesus. berkati mereka. Ya, Ingatkan Yesus. mereka kalau mereka boleh mendapat umur panjang, itu Ya, semua karena Yesus. kemurahan Tuhan. Ya, Dan biarlah Yesus. mereka berpikir, apakah yang saya akan persembahkan hidup ini untuk kemuliaan kebesaran nama Ya, daripada-Mu. Yesus. Karena usia, hanya Tuhan yang bisa memberikan usia ini. Ya, Terima Yesus. kasih Tuhan. Segala Amin, puji, hormat, amin. kemuliaan hanya bagi-Mu. Tidak lupa kami berdoa untuk Gubernur kami DKI Jakarta. Berkati dia. Berikan hikmat dalam memimpin Amin. warga DKI Jakarta. Terjadi, supaya kami Tuhan. boleh keluar Terjadi. daripada kesulitan Terjadi. COVID-19 ini. Dalam Tuhan tolong nama juga Yesus Presiden kami, Kristus. berikan juga hikmat, pertolongan, kebijakan yang dia ambil untuk dapat
dirasakan oleh seluruh warga Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Amin. Tolong Tuhan, biarlah virus corona COVID-19 ini akan segera berlalu dari Amin. DKI Jakarta, dari seluruh Indonesia. Dalam nama Yesus Dalam kami nama berdoa Yesus. dan kami mohon biarlah Tuhan yang akan beracara. Ampuni kami Tuhan, kalau ini ada satu suara-Mu untuk kesombongan kami, terutama orang yang percaya kepadamu Tuhan. Ampuni kami merendahkan hati dan mencari wajah-Mu. Amin. Kami berusaha selalu untuk menyenangkan-Mu Tuhan, supaya persoalan demi persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan akan selesaikan. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang kami puji-puji dan muliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, sampai selama-lamanya, diberkatilah umat-umat Tuhan semua dan setiap pendengar yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadat kita sudah selesai. Amin.